Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri di hari ini untuk kita masuki hadirat Tuhan. Kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur dan bersuka cita sebab Tuhan adakan hari ini bagi kami. Terima kasih Engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan hari ini sebelum kami masuki dunia kerja kami hendak baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita membaca di dalam Yeremia pasal 7 pada ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28, melawan ibadat tanpa kesetiaan. Itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang kurban bakaran dan kurban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu bahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Ayat 28, sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Demikian di dalam Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Nah, Bapak Ibu, di ayat 23 dikatakan begini, dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Saya baca secara lengkap ya. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya pikir semua orang pasti memiliki kerinduan hidupnya bahagia. Saudara rindu hidup bahagia? Saya kira semua orang punya kerinduan yang sama. Nah, saya ingat di masa saya masih usia SMP ya.
Ada satu lagu yang sangat populer, kalau tidak salah ini ciptaan Rinto Harahap dan pernah dinyanyikan oleh Diana Nasution ya. Kemudian juga Christine Panjaitan, bahkan Bruri, ya kan? Nah, lagunya adalah Rindu Bahagia. Saudara masih ingat? Nah, saya masih ingat lagu ini dan mudah-mudahan iramanya pun ya masih bisa saya ikuti. Dikatakan begini, jauh aku berjalan dalam kerinduan, sunyi hati ini tiada berteman, bagaikan mimpi hidupku penuh penderitaan. Oh rindu, hatiku rindu bahagia. Bintang bawalah daku ikut bersamamu, jangan engkau pergi tinggalkan daku. Sungguh tiada artinya hidup penuh derita, rindu hatiku rindu bahagia. Tak kuasa ku menahan air mata yang berderai, cukup sudah ku coba menempuh hidup yang penuh dengan penderitaan. Oh manakah kasihmu? Jadi kasihmu itu mu besar, berarti Tuhan ya. Tuhanku pengasih, insan malam ini rindu bahagia. Jangan biarkan tangisku membasahi pipiku, rindu hatiku rindu bahagia. Jadi lagu ini bawa-bawa nama Tuhan ya. Haleluya. Ini sangat populer ya di zaman saya masih SMP ya, bahkan saya sampai hari ini masih setengah hafal ya. Haleluya. Tapi saya harus pastikan ada liriknya. Haleluya. Nah, jadi saya pastikan semua orang rindu bahagia. Tapi ingat Bapak Ibu, kebahagiaan itu sesungguhnya bukan suatu keadaan yang ditentukan oleh situasi di sekitar, tetapi merupakan hasil dari sebuah keputusan yang kita ambil. Nah, hal ini berkenan dengan sikap hati dalam merespon setiap keadaan yang terjadi dan yang kita alami dalam hidup ini. Banyak orang berpikir begini, kalau aku punya istri yang cantik atau suami yang tampan begitu ya, hidupku pasti berbahagia. Kalau aku punya mobil yang bagus dan punya rumah yang mewah di kawasan elit begitu ya, hidupku pasti berbahagia. Kalau aku punya deposito yang banyak bermiliar-miliar begitu ya, dan aku punya perusahaan yang bonafit, aku pasti hidup bahagia. Tapi faktanya, haleluya, itu tidak menjamin orang akan berbahagia dalam menjalani hidup ini. Seberat apapun keadaan yang kita alami atau seburuk apapun situasi yang sedang terjadi, kita akan tetap berbahagia asalkan kita hidup di jalan Tuhan atau mengikuti seluruh jalan yang Tuhan perintahkan. Itu di ayat 23 yang kita baca tadi ya. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup di jalan Tuhan atau mengikuti jalan Tuhan artinya hidup dalam kebenaran.
Penulis Amsal menasihati setiap kita di Amsal 8:32, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Pemazmur juga menyatakan begini di Mazmur pasal 1 di ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukankah Tuhan berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai kita, membela kita, menguatkan kita, menyatakan mujizatnya, dan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup orang benar. Karena itu kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan ini dengan hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita kehilangan kebahagiaan kalau kita terlalu banyak mendengar suara manusia, mendengar suara dunia yang sering melemahkan. Sebaliknya, kalau kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memberi pendengaran kita untuk mendengar suara Tuhan, itu yang akan membuat kita kuat dan bersukacita di segala keadaan. Kita pun akan kehilangan kebahagiaan kalau kita hidup dalam dosa. Sebab dosa menghasilkan apa? Ketakutan, dan membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Hidup kita akan berbahagia bila kita hidup di jalan Tuhan. Kita mengikuti kehendak Tuhan. Itu yang dipertegas tadi di ayat 23. Jadi supaya hidup kita bahagia, ya ikuti jalan Tuhan. Jangan ikuti suara dunia, jangan ikuti suara-suara yang lain. Harus ikuti jalan Tuhan, bukan jalan hantu. Ya kan? Suara Tuhan itu yang harus kita dengar, bukan suara hantu. Amin. Supaya kita hidup bahagia. Selamat berbahagia jika saudara berjalan di jalan Tuhan. Dan kalau saudara ikuti jalan Tuhan, hari ini saudara akan bahagia, penuh damai sejahtera dan sukacita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa jika kami mengikuti jalan Tuhan, maka hidup kami akan bahagia. Biarlah kami mengerti kehendak-Mu, kami senantiasa mengikuti kehendak dan rencana-Mu, sebab rencana-Mu tidak ada yang gagal, dan rancangan-Mu bagi kami, rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka di hari ini. Ada kemenangan, ada terobosan, ada berkat, ada mujizat. Maka yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Semuanya mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan, ekonomi dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga.